Nah, Pak, jadi kemarin itu saya dapat info dari anak Bapak. Iya. Katanya hari ini saya antar, besoknya Tiaranya udah kabur lagi. Iya, kabur benar lagi itu, Pak? gitu. Iya, benar. Apa dia nggak nyaman di sini, Rifa? Kenapa kalian nggak berusaha nyari gitu? Kasihan itu orang keluarga kalian. Ibumu juga pulang, besok langsung pergi lagi gitu kan? Cobalah sesekali, jangan kayak gini lah. Masa orang lain yang peduli, kalian nggak peduli? Mana dia? Iya, ketemu tempat tadi, Abang. Kamu kemana sih, Tir? Hah? Kemana? Hai. Tiara? Woi, kenapa pergi lagi? Nur nangis, kenapa nangis? Nangis Dia kenapa? usianya masih muda. Dikasih ujian tapi dia kuat gitu, Bang. Ya bukan kuat, tapi dia udah nggak sadar, bingung dia mau pulang, keluarga kayak gitu. Ya kamu seharusnya kamu bersyukur ya Nur ya. Keluarga kamu masih sayang, masih diurusin. Cari orang yang bisa bantu. Kamu harus bersyukur ya. Ini Tiara, coba lihat tuh. Teman-teman, alhamdulillah kita udah nyampai di Yayasan Mama Party, teman-teman. Kita udah parkir sini. Kita langsung ke bawah aja, teman-teman ya. Ini enak, teman-teman. Udaranya enak kan, Nur? Enak ya? Pelosok banget. Iya, Baru tahu. tapi untuk ketenangan di sini enak, Nur. Walaupun pelosok, kita tenang di sini, Nur, karena masih alamnya masih ada nih. Kalau ini di sini namanya apa, Bang? Ini namanya Topos. Topos tuh. Iya, ya nama desa ini. Oh, nama desa ini. Kabupaten Lebong. Ya, yuk kita jalan dulu yuk. Yuk, Jara. Kumaha ya? Saya ada. Sehat. Oh, oke, ya udah jalan yuk. Teman-teman, alhamdulillah Baego udah sampai di Yayasan Mama, Yayasan Jiwa Berseri yang ada di Rangkas. Kalau dulu mah di ini Anyer, sekarang udah pindah, teman-teman. Nah, Mah, ya kita udah ngobrol sebenarnya, tapi Baego mau ngobrol lagi. Ini Tiara yang seperti Ego jelasin tadi, Mah. Dulu kan sempat di Yayasan Rumah Pulih Jiwa Cianjur. Karena udah fully 8 bulanan di situ. Baego antar tuh tanggal 15 kemarin ke rumahnya. Tanggal 16-nya kabur lagi, keluar, terlantar, tidur jalan lagi. Ada yang infoin ke Ego kan? Ya akhirnya tadi baru Ego bisa ke sana karena kan Ego evakuasi yang lain, Mah. Tadi baru bisa datang ke lokasi. Akhirnya ketemu. Ya, Ego izin mau bawa ke sini buat sementara ya sebulan lah, nanti baru Ego antar lagi ke keluarganya gitu. Sebenarnya Ego tuh kepikirannya gini, dia tuh cewek kan. Sebenarnya kalau Ego mau lepas tangan kan ya bisa aja, udah pulang ke keluarga kan. Ke keluarga. Tapi ya Ego mikir, ya udahlah, jarak juga sebenarnya jauh 2 jam dari tempat Ego. Ya udah Ego datang, evakuasi, bawa ke sini biar dia aman lah mah gitu. Karena di jalan kan kita nggak tahu mah. Entah ada yang nakal nanti kan gitu. Jadi Ego mau izin naruh si Tiara ini di sini sementara gitu. Kemarin mah udah licin mah, sekarang udah kotor lagi. Tidurnya di jalan. Nah sama ini satu mah, ini juga. Jadi nggak jadi tim Ego ini. Si Nur tinggal di sini. Ya Nur ya? Enggak. Kenapa? Abang apa-apaan sih? Ini siang-siang pakai jaket ini. Iya kan tadi dingin banget, sekarang kan panas. Dari kemarin lo dipakai jaket aja. Sedang amat sama jaketnya itu. Hasil nge-live TikTok. Iya. Gitu. Nah, pertama ke tempat Baego suruh ngelap tuh mah. Dapat tuh 200.000 beli celana sama jaket. Sekarang masih ada tabungan dia. Alhamdulillah. 1.050.000. Nge-live 4 kali nge-live. Alhamdulillah. Nanti disimpan kata Baego biar buat lebaran kan, nggak megang uang. Dapat tuh ada duit 1.050.000 teman-teman. Nanti Baego kasih lah di part selanjutnya pas kita pulangin si Nuraini. Nggak jadi mulangin ya, di sini aja dah. Iya di sini aja. Kamar udah jadi kan mah? Iya. Mama udah bikin kamar khusus. Diam. Nah. Masih mau jadi presiden? Enggak. Terus mau jadi apa? Ibu negara. Udah loh. Udah lain nih. Udah nggak jadi nih. Jadi ibu negara teman-teman. Berat banget impiannya. Gimana nih mah? Ayo mah. Gimana ini mah? Pasien kita 2 ini mah. Aduh. Jangan terlalu berat-berat mikirnya. Jadi ibu negara nggak gampang. Jadi orang biasa aja. Jadi orang biasa aja masih susah kita ngejalaninya.
Intinya jadi orang baik. Sekarang ikut sama Bang Ego, jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Iya kan? Bang Ego nih di jalan evakuasi ODGJ. Berarti kan Nuraini manfaat tuh untuk orang lain supaya orang lain sehat. Supaya orang lain bisa hidup lebih layak lagi, tidak tinggal di jalan. Nah, Mah, tadi pas kita evakuasi Tiara dia nangis. Kenapa nangis kata Bang Ego? Nggak tegang lihat katanya. Nah, itu kata Bang Ego kan. Gitu. Sekarang gini, Nuraini sendiri, kalau Nuraininya keinginannya terlalu besar, takutnya pikirannya nggak kuat, ngeblank, jadi seperti mereka karena keinginannya terlalu tinggi, nggak kuat nanti mikirnya, ya. Sekarang jalanin yang ikut sama Bang Ego. Oh iya ya. Di luaran sana itu banyak banget orang yang di luaran, orang yang di jalan itu karena terlalu banyak mikir, terlalu banyak keinginan. Seperti ini, dia karena apa? Diputusin sama cowoknya, karena cowok akhirnya jadi tinggal di jalanan. Seperti itu kan? Nah, Nuraini, kalau Nuraini juga terlalu banyak keinginan, takutnya keinginan nggak nyampe, akhirnya ngeblank lagi. Jadi keinginannya sekarang, udahlah saya mau jadi anak baik, anak nurut. Kalau nurut sama mama, nurut sama Bang Ego, mama Nuraini sendiri ya. Pasti orang tua pasti nasehatin. Nah, jadi nurut sama mama, nurut sama Bang Ego, jadi anak baik. Insya Allah Nuraininya pikirannya tenang, ikhlas ngejalanin semuanya. Apalagi ngikut Bang Ego, ikut evakuasi orang di jalan, manfaat untuk orang lain. Jadi apa ya? Jadi hidup yang bermanfaat untuk orang lain itu lebih mulia. Jadi untuk kepuasan hati juga. Oh iya ya, saya bisa nolong ini, saya bisa ngikut nolong Tiara, gitu loh. Ikut seneng nggak kalau Tiara upamanya nggak tinggal di jalan? Seneng kan? Iya. Jangan nangis. Jadi kalau Nuraini nih seperti Lilis juga dulu keinginannya terlalu tinggi, akhirnya apa? Ke jalan-jalan. Karena pengen ngelamar kerja sana, pengen dapat duit banyak, pengen suami yang kaya. Akhirnya apa? Ngeblank keinginannya. Banyak keinginan pengen suami bule segala tuh. Kapan? Suaminya orang Inggris apa Belanda? Punya suami katanya saya orang Belanda, punya duit, punya rumah bagus. Itu karena terlalu banyak keinginan. Akhirnya apa? Jalan aja ngikutin jalan, ngeblank di jalan, terlalu banyak keinginan. Pernah sekali mah katanya, kamu ke mall Ciputra sendiri ya? Iya. Nggak bawa apa-apa, cuma bawa KTP, pingsan. Nah tuh. Masuk rumah sakit. Nah itu karena apa? Terlalu banyak keinginan yang tinggi. Itu bukan keinginan, cuma pengen ngerepresin otak kan. Nah, ngepresin otak tapi tanpa pemikiran dulu, tanpa kawalan orang tua, tanpa pamit orang tua. Pamit, tapi kan Nggak dikasih, ya nggak diizinin karena itu nggak memungkinkan. Gitu loh. Gimana mau pamit? Pamit juga nggak diizinin karena memang nggak mungkin gitu, nggak. Orang tua itu nggak ngizinin karena khawatir takut terjadi apa-apa sama Nuraini. Orang tua sayang sama kamu. Orang tua tuh sayang banget, kamu yang salah. Bilang orang tua ngekang lah, apalah. terlalu ngekang, jadi aku nggak bebas. Ih, kalau dibebasin, kamu bisa turun ke jalan nantinya. Kalau dibebasin, jadi orang tua kamu itu sayang banget orang tua. Kalau orang tua yang nggak sayang, udah. Kalau orang tua yang nggak sayang, sok kamu mau kemana aja, silahkan kamu mau kemana aja. Nggak bakalan diperhatiin sama orang tua. Tapi orang tua karena sayang, jadi nyegah-nyegah Nuraini supaya Nuraini jangan kemana-mana. Karena kalau kemana-mana takut hilang. Tahu-tahu nanti nggak bisa pulang. Kalau udah lama di jalan, ngeblank di jalan. Gitu, ya. Oke. Jangan lawan lagi sama orang tua. Orang tua nasehatin bener loh. Karena orang tua sayang, ya. Iya. Nah, berarti jadi ya Mas ini ya. Apa sih abang? Ya udah teman-teman, mungkin itu aja teman-teman. Kalau sama Bang Ego mas teman-teman, Nur, ayo Nur mandi. Tapi kalau sama Mama selesai kalian. Bang Ego aja diam aja tuh bingung tuh. Kena semprot kan? Kayak ketemu guru BK dah. Mama galak ya?
Mama tegas banget orangnya. Tegas untuk apa coba? Ya buat kebaikan aku. Cuman aku ngamuk-ngamuk tuh gara-gara aku mau nikah waktu zamannya masih umur 20-an. Mama larang aku, jadi aku sampai sekarang sakit hati. Oh. Jadi gara-gara mau nikah, umur berapa? 21 tahun 21 tahun. Waktu itu Nuraini kerja di mana? di Karawang. Di Karawang. Belum diizinin karena apa? Nggak tahu alasannya apa, nggak bilang ke aku. Lelakinya orang mana? Orang Cikampek. Orang Cikampek. Iya. Terus akhirnya gak jadi. Nggak jadi, sempet ditungguin selama aku sakit. Cuman aku udah bilang sama ayah tiri aku, suruh pilih jodohan dari tante aku. Jadi aku ditinggal nikah sama abang. Jadi sampai sekarang aku udah ikhlas sih, tapi masih kadang kepikiran doang. Soalnya aku sama mama angkat aku sefrekuensi, jadi enak aja nyambung kalau ngobrol gitu. Jadi dulu karena pengen nikah, akhirnya kepikiran itu. Tapi kenapa kalau umpamanya pengen nikah, keinginannya kemarin ditanya katanya keinginan pengen kuliah, Iya, pengen itu dokter. pelampiasan aku. Jadi intinya pengen nikah. Iya. Intinya Inti pengen masalahnya. nikah. Inti masalahnya bukan karena keinginan pengen jadi dokter, pengen jadi presiden, bukan itu. Bukan. Karena pengen nikah. Iya, dari umur 19 tahun juga banyak yang ngelamar, cuman akunya kan belum siap karena kakakku belum nikah. Kakakku yang nyuruh aku tuh buat kejar impian aku. Kalau aku sih mengikuti, pengennya nikah. Ntar kalau misalkan udah nikah bisa kerja sambil nikah atau enggak kuliah sambil nikah gitu. Atau Tadinya. malah buka usaha, iya. Kayak gitu sih pikiran. Tapi karena nggak kesampaian nikahnya, jadi Nuraini ngeblank dari situ. Kepikirannya banyak, Banget. mikirin banyak banget. Banyak Akhirnya ngeblank. Pertama ngeblank itu umur berapa tahun Nuraini? 21. Umur 21. Iya, Sekarang umur berapa? 24. 24. 24. Berarti 3 tahunan ya? Iya, 3 sakitnya. Aduh, ternyata itu sekarang mah yang udah lalu. Mungkin gini, diambil positifnya aja ya, karena memang itu udah terjadi. Oh ya udah, berarti memang Nuraini belum berjodoh dengan dia gitu. Iya. Semoga nanti Allah menyiapkan jodoh yang bisa memahami Nuraini, yang bisa ngerawat Nuraini, karena Nuraini ini kan ibaratnya orang udah luka ya, harus benar-benar orang yang ikhlas merawat Nuraini, yang bisa ngebimbing Nuraini. Tapi Nuraini juga jangan gampang nerima lelaki kalau umpamanya ada lelaki yang cuman gombal-gombalin ya. Jangan gampang nerima, tapi pahami dulu lelakinya itu bakal nerima Nuraini 100% kekurangan dan kelebihan Nuraini enggak gitu ya. Katanya habis lebaran lamaran. Insya Allah. Ah, Nggak ada halangan. Insya Allah. Sama orang mana tuh? Orang Bekasi. Orang Bekasi. Semoga orang Bekasi itu benar-benar Amin, amin, orang ya Allah. yang ikhlas nerima Nuraini dari kelebihan dan kekurangannya Nuraini. Karena Nuraini harus banyak belajar juga, belajar sabar, jangan marah-marah. Kan masih suka marah-marah kan sama mama? Iya, ya. Yang udah berlalu ya udah. Kalau sekarang Nuraini ikhlas ngejalanin semuanya ya. Kalau yang calonnya sekarang orang mana tadi? Orang aslinya orang Bitung. Jogja. Oh, Jogja. Orang Jogja. Tinggal Kerja aja di mana? Kerja di Cikarang. Kerja di Cikarang. Kenalan lewat mana? Bibiku, itu temen bibiku. Oh, temen Aku bibi. Kerja, iya. Oh, alhamdulillah kalau umpamanya orang itu udah dikenal sama keluarga Nuraini, berarti kan memang orang itu orang baik gitu. Orang pertama yang aku bawa ke rumah, kenalin ke orang tua. Oh, gitu. Iya. Jadi aku juga itu sebenarnya berat banget. Beratnya kenapa? Ngambil keputusan ya bawa laki-laki yang baru aku kenal, nemuin orang tua aku. Tapi ikutin alur, ternyata ya diterima di keluarga aku. Iya. Menurut Nuraini orangnya gimana?
Alhamdulillah baik. Insya Allah. Syukurlah, syukur alhamdulillah. Semangat dah Jadi, pokoknya. jadi sekarang udah hilang tuh halunya jadi istri kepala negara. Nanti kalau ditanya cita-cita jadi apa, yang normal-normal aja ya. Jangan jawab yang kayak gitu ya. Oke, kamu jawab kayak gitu, orang lain yang dengar kayak aduh gitu. Orang Karena lain yang dengar tuh. apalagi Ini tuh kebawa karena jargon dulu waktu masih di sekolah, aku tuh selalu dipanggil sama teman-teman tuh ibu negara. Jadi tuh, ya nanti calon presiden gitulah, kayak gimmick aja gitu. Iya. Tapi ternyata aku ingat-ingat dulu zaman waktu kecil aku emang pengen jadi presiden. Cuman kan Allah alam ya, itu rencana Allah yang punya kuasa, bukan Iya, aku. iya. Aku kan cuman ngejalanin aja. Berarti sekarang yang normal-normal aja ya. yang normal aja. Apalagi gini, Nuraini udah punya calon suami. Nah, Masa Nuraini mah ngomong-ngomong kayak gitu? Gitu kan nggak enak sama calon Iya. suami. Lupa kemarin Nanti kalau aku udah punya calon suami. Iya. Terus aku main HP, baru aku inget lagi itu Astaga. siapa ya. ada kayak gitu. Berarti sebelumnya kamu lupa? Lupa, pas di rumah sakit juga aku Lupa punya cowok. Iya, aku Pas lupa. megang HP di tempat Baego. Iya, Baru ingat kamu punya cowok. iya. Astaga, udahlah kacau Bukan nih. cowok tapi calon suami. calon suami. Calon suami ya. Sekarang calon suami hubungannya gimana? Cara ngehubungin Nuraini? Lewat komunikasi tuh WA. Lewat WA. Iya, nanti kalau dia libur dia main ke rumah. Gitu. Ya udah, jangan bilang-bilang jadi ibu rumah tangga, jadi ibu negara. Kasihan dong sama calon suaminya. Berarti suaminya harus jadi presiden dong, Mah? Iya, kasihan kan. Kalau dia sih nggak bakal mampu, kalau aku lihat. Kalau mau jadi presiden, kalau dia nggak bakal mampu. Tapi Allah alam. Kagak usah dijelasin juga, kita udah ya Allah. Ya nggak perlu kenal juga kan Kenal Nuraini. juga Nuraini. Tapi kan udah Astagfirullah. sekarang ini kalau menjadi ibu negara, jadi presiden itu gak gampang. Perlu banyak perjuangan. Ya udahlah. Ya. Semangat pokoknya ya. Pokoknya nanti jangan sampai halunya terlalu tinggi. Kasihan calon suami, ya. Iya. Kok nanti katanya istri saya kayak gitu, katanya calon istri saya kayak itu. Udah saya mendingan ini karena dia terlalu muluk-muluk keinginannya. Saya jadi minder dong. Gitu suaminya. Iya, gitu nanti takutnya. Iya kan? Iya nggak? Kalau suaminya minder gimana? Akhirnya nanti nggak jadi nerima Nuraini. Yang kecewa siapa? Nuraini sendiri. Nanti ngeblank lagi jadi. Iya, karena nanti lelakinya ninggalin, Noraininya ngeblank. Iya. Makanya jangan terlalu tinggi, ya. Yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja, Oke. katanya Bang Ego. Oke, berarti langsung aja ke kamar ya, Maya. Tinggal di sini kan? Udah, aku pulang. Oh, mau pulang. Ya udah teman-teman, mungkin itu aja teman-teman ya dari Bang Ego, dari Mama, dari Nur, dari Tiara. Ya semoga kedepannya kita panjang umur, sehat selalu, rezeki lancar ya Maya. Amin, amin. Walaupun belum Lebaran ini mah, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya Maya. Iya, sama-sama. Ya. Semoga nanti Lebaran bisa ke sini. Amin. Nanti Aman, habis Nuraini. Lebaran lah Ego kesini. Soalnya Oh, pulang iya. dulu. Lebaran pulang ya. Tanggal 25 pulang, paling tanggal 5. Jadi 10 harian lah di kampung, udah tuh kesini nanti gitu. Keadaan Amel gimana mah? Alhamdulillah, Baik. Memang awal-awal rada susah Iya. dan mandi juga harus Mama tuntun benar-benar Harus Mama. dituntun ya Maya. Masya Mama Allah. benar-benar Mama harus ke kamar mandi. Kalau- Mama masuk ke kamar mandi gitu. Kalau nyuruh aja gitu nggak akan jalan dong? Udah gitu aja. Oh gitu. Udah kalau umpamanya mandi sana tuh, udah mandi gitu. Padahal mah belum. Jadi harus ayo beneran kamu mandi, harus disuruh mandi. Dan kalau ke kamar mandi, nanti nggak mandi, cuman Diam ganti ya? baju, cuman ganti baju. Jadi harus saya ke kamar mandi, Tungguin ya. tungguin, Mandi baru dia dong. mandi bersih. Jadi tiap hari Iya. keramas, mandi. Jadi ada yang info mah katanya memang ibunya kan udah meninggal. Ternyata Iya. bapaknya udah meninggal Bapaknya udah meninggal juga. Ada Iya. yang nge-WA, bukan nge-WA ya, ada yang komen, Komen ya? ada yang komen ibu bapaknya udah ya. meninggal. Iya. Gitu. Jadi cuma ada kakak sama adiknya kalau nggak salah. Dan kontrakannya itu dekat rumah Pak RT apa Pak RW situ, Pak Lurahnya apa gitu. Iya, tadi bilang di Rajek katanya. Rajak ya? Iya, saya tanya, rumah kamu di mana? Amel, di Rajek katanya gitu. Jadi menurut Mama ini nanti kalau kita mau kembaliin ke keluarganya gimana?
Kalau untuk sekarang ini belum waktunya. Belum waktunya ya. Belum waktunya karena Pasti ke Amel jalan tuh, ya? Pasti ke jalan lagi. Iya. Kasihan perempuan. Iya benar mah. Jadi Takut ya ada udahlah, apa-apa gitu. kita ikutin dulu alurnya Mah ya. Iya. Kalau memang udah bisa kita kembaliin keluarganya nanti, ya udah kita kembaliin. Karena Amel juga masih nyaman kok. Masih nyaman. Biarpun dia minta pulang, pengen pakai motor aja anterin pulang. Nggak boleh, kamu di sini aja takut ke jalan. Nggak kok, saya cuma tidur di emperan. Tapi dia nggak, maksudnya nggak berontak nggak ya Maya? Enggak. Cuma diam-diam itu aja ya? Diem. Iya, tiduran gitu Nggak aja. berontak, enggak. Jadi Ya udah. ya gitulah. Cuman males Males ya? intinya. Ya, begitulah, udah gitu. Padahal mah belum mandi. Gitu. Jadi ya harus benar-benar Iya, iya. diteliti. Yuk lihat. Kita lihat yuk. Yuk Nur. Yuk. Tiara, yuk. Kita lihat. Assalamualaikum. Ini, Misi ya. ah, Sih ya. misi apa? Gak apa-apa, misi ya. Mau kemana? Bobo, Kamu masih ingat nggak sama Abang? ingat aja. Ingat aja. Ah, udah ngobrol bentar, 1 menit. Abang siapa namanya? Bang Ego. Ah, itu. Nah, itu. Salam. Iya, Salam dulu. Sini salam. Amel iya. Ya, apa yang iya? Amel sehat nggak? Iya. Mel, ini bang jangan siapa? tidur Jangan dulu. tiduran Udah aja. duduk dulu. Amel, ini bang siapa Mel? Bang Ego katanya. Bang Ego. Nah, sini itu dekat. tahu Bang Ego. Nih, teman-teman, Masya Allah. Mel, jangan tidur mulu tuh, jangan Mel. tidur. Udah mandi belum? Udah. Udah. Udah ya, aku mau. Oh, mau tidur lagi, bobo lagi. Ini udah ada agak bersih ya, mah badannya. Udah. Kemarin mandi kan- tiap hari Iya, sekarang. kalau kemarin kan- Kemarin kaki kotor hitam kayak Iya. apa aja karena kan lama di jalan ya. Sekarang udah bersih, udah mandi tiap hari. Ya Allah, Mel. Ya teman-teman, jadi begitulah keadaan Amel, teman-teman. Semoga cepat bisa diarahin, lebih pulih dari sebelumnya ya. Sehat-sehat ya, Mel ya. Nanti, Amin, gitu. nanti kalau sembuh baru pulang ya. Baik, gua antar pulang. Yuk, pulang yuk. Ayo, berdiri. Man. Ya, ayo berdiri. Tadi bilangnya apa? Tadi katanya mau tidur. Iya, yaudah yuk. Nanti, Kenapa? nanti aja. Tunggu sehat dulu ya. Iya. Ya udah. Mel, ya Allah, kumaha ya Mel. Udah guys, dadah.